datang kembali di penelitian Profesor. Sama saya Iro Akasi. Hadi Akasi. Akhirnya kita sampai pada penghujung season kali ini Dan apa ya? Awal season berikutnya. Awal season berikutnya. Dilatasi sudah selesai. Sebentar lagi berarti masuk ke Festival Karastal. Festival Karastal. Tapi kelihatannya kali ini seperti Kilarasi tidak ada delay kelihatannya. Yes. Tidak ada delay, tapi ada pengumuman khusus toko-toko tertentu dijual tanggal 1 Februari. Jadi terlambat sehari. Sehari doang. Kira-kira penyebabnya ada tidak boleh disebutkan. Banyak sekali masalah-masalah. Oke, kita langsung masuk saja ke awal sebuah sesi baru, sesi Festival Terastal. Nah, Festival Terastal ini dia ini high pack ya. Jadi, high class booster. Betul, high class booster. High class booster. Jadi otomatis kartu barunya ada, tapi sedikit. Apakah kartu barunya kuat sekali? Dan termasuk satunya game changer yaitu nggak tahu bahasa Indonesia sama. Budu sama. Oke, jadi karena satu kartu ini metanya berubah total. Secara meta berubah total. Jadi kartu ini seperti kita sempat bahas sedikit. Kartu ini tidak perlu energi. Kartu ini HP-nya hanya 30, serangannya hanya 10, trade rate-nya pun gratis. Elemennya daun. Tapi dengan serangan 10 itu dia bisa item lock. Nah, karena item lock ini otomatis meta yang ada sekarang berubah total. Semua berubah. Jadi pohon Genesis naik. Betul. Nanti aspek pohon akan naik. Jadi yang kita sudah biasa di turn 2 menggunakan Mercury itu kita hilang semuanya. Strategi seperti itu hilang. Sepertinya sekarang semua mau mainnya turn 2 karena bisa nyerang. Betul. Semuanya mencari kesempatan supaya berikutnya bisa menyerang. Nah, otomatis karena metanya berubahnya seperti apa sih? Jadi gini, karena ada Budu ini otomatis Pokemon yang evolusi akhirnya adalah stage 2 ya, terutama ya, di mana stage 2 dia paling kuat. Itu justru harus menjadi stage 1 dulu secara manual atau menggunakan pohon dan lain ya. Jadi otomatis metanya itu yang stage 1-nya dirasa berfungsi atau berguna. Otomatis yang naik ke meta tier 1 itu hanya 2 deck. Satunya adalah Gardevoir karena Kiliannya masih bisa. Satunya kenapa? Karena bloknya sangat berfungsi. Betul. Nah, daripada kita membahas meta, seperti biasa kita Profesor Talk akan membahas Champion Rate ya. Nah, jadi Champion Rate ini kita sudah rekapkan dari 719 event. Cukup sedikit ya. Kalau biasanya kan kita 1000 event ya. Kali ini cukup sedikit. Kenapa? Karena high pack ke high class booster ini cuman biasanya sesinya itu menuju season berikutnya itu hanya sebulan. Hanya sebentar. Oleh sebab itu event yang terjadi ada 719. Event ini total adalah 39 hari, mencakup Gym, City League Jepang, dan Champion League Jepang. Nah, dari semua event itu championnya kita semua rekap dan seperti tabel berikut. Oke, jadi ini sebenarnya sempat berubah-ubah. Kalau dari pembicaraan di awal tadi, metanya Gardevoir dan Dragapult ya sudah pasti ranking 1-2. Tapi ternyata dari awal sampai pertengahan, ranking 1-nya itu Charizard. Champion rate tertinggi. Betul. Jadi Charizard ini ada perubahan bentuk. Strateginya bermainnya pun juga berubah, nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi kita masuk dulu ke tabelnya dulu ya. Nomor 1 Gardevoir, nomor 2 Dragapult, nomor 3 ini seharusnya secara teori seharusnya dia turun karena ada item lock tadi, tapi ternyata masih bisa bertahan di nomor 3 Charizard. Nomor 4 ini bisa dibilang kuda hitam Archaludon. Kita dulu sempat berpikir ini sih kambing jadi champion, tapi malah jadi champion League-nya Jepang juara satunya marah Archaludon. Karena basicnya tebal. Betul, HP-nya sangat tebal dan bisa ditarik-tarik dengan siklus dan kemudian nomor 5 Wrecking Ball, nomor 6 Cerulege, nomor 7 Goldingo EX.
8 Lugia V. Oke, kemudian nomor 9 ada Nomor 9 ada Lost Box, ya seperti biasa Lost Box campur aduk ya. Lalu ada Regi Dragovi di nomor 10, nomor 11 di Ancient Box. Regi Dragovi-nya turun. Karena ya emang susah. Dan bentar lagi rotate. Tapi ya sebentar lagi kelas F itu sudah harus selesai. Karena Regi Drago itu sangat butuh item pengalian. Benar, kalau di Budu ya Budu. Oke, langsung di nomor 12 ada Clove. Nah, nomor 13 ada decknya Hige Gen Power EX. Dan di nomor 14 ada Iron Thorn. Gitu. Yang turun jauh ini nomor 15. Betul. Mira itu turun jauh. Tembak-tembaknya nggak bisa dipakai semua ya. Tembaknya nggak bisa dipakai, nggak bisa ngecesin lagi. 16 juga turun Terrapados yang sempat populer sekali ya. 17 Roaring Moon yang Two Pressure ya. EX yang pengoyak gila-gilaan. Betul. High Dragon ternyata masih ada di 20 besar di nomor 18. Dan 19 masih saja eksis Lost Giratina. Masih eksis terus ya. Itu mungkin karena banyak yang ngefans ya, jadi memaksa pakai. sebelum detik-detik terakhir sebelum Hebat. berpindah. Kemudian terakhir 20 di Original. oleh Origin Park. Ya, Origin Power-nya masih masih itu ya, masih ada yang pakai ya ternyata. harusnya dia digabung dengan bagus ya. Biasanya Terrapados ya. Jadi seperti kita bicara di awal tadi, karena Pokemon yang baru sedikit dan yang sangat kuat itu sebenarnya kan hanya Budu ya kali ini ya. Mungkin ada lagi yang kuat, tapi yang paling menonjol itu Budu. Nah, Budu sendiri tidak ada deck khususnya. Sebenarnya ada Budu dan Dusknoir itu ada, tapi sampai dengan Red Champion sih enggak. Ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, ya meta-meta lama semua sebenarnya, tapi terupgrade dengan Budu. Yang kemarin saya lihat Budu sama Clove yang lumayan. Kalau saya emoji pukulannya jadi 50. Menarik. Bisa racun, Bisa item lock lagi. Bisa racun, bisa item lock. Itu emoji. Tapi Budunya kena racun juga deg-degan. Iya betul. Tapi cuma 30. Walaupun 3 ton sudah gila sendiri. Jadi di Monkey Dory juga sudah selesai. Iya, selesai. Kita selesai. Oke, jadi kita masuk ke yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 adalah Gardevoir. Kalau kita lihat sampel decknya ya, tidak berubah banyak ya, masih sama, tapi dia sangat diuntungkan. Kenapa? Karena stage satunya sangat berfungsi, yaitu Kirlia. Dan juga ada Monkey Dory yang seperti tadi disebut oleh Adi Akase, bisa langsung mungkin dengan cepat. Ya. Jadi ini pasti naik. Betul, jadi Gardevoir ini sangat kuat untuk seasonnya festival Gardevoir. Aspeknya kita lihat 90% menggunakan Anversen, 6% kotak rahasia, 1% troli, 1% neutral center, 1% aroma hyper, 1% perfect freezer. Ya, mayoritas masih Anversen. Jadi sebenarnya tidak terlalu berubah dengan format yang sekarang. Isi Budu aja. Ada yang membawa Budu, ada yang tidak, tergantung. Karena kalau dipikir-pikir ya nggak terlalu penting sebenarnya. Di dekat gue itu tidak terlalu penting. Betul. Nah, kita langsung masuk ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini sudah mulai membawa Budu. Standar normalnya dia membawa Budu, bisa 1, bisa 2, yaitu adalah Dragapult EX. Dragapult EX ini kalau kita lihat dari aspeknya, 89% itu kristal. Kenapa ya? Paling cepat. Bermain Dragapult paling cepat dengan kristal. 4% Anversen, 4% troli, 2% prime catcher, 1% cyclone. Nah, untuk tipenya Dragapult ini kan seperti kita tahu banyak tipe ya. Mayoritas masih tipe bom, yaitu Dusknoir, yang tidak membawa pijat ya. Nah, tidak membawa pijat. Kemudian 1%-nya satu natu, 5%-nya cari tapi mulai muncul lagi, tapi tetap mayoritas yang tipe bom. Nah, sistemnya Dragapult ini gimana? Dragapult ini 2 turn awal biasanya kalau dia bisa menyerang ya, pemain kedua ya, pasti menggunakan Budu. Dia nggak akan langsung pantau deck. Dia lebih suka settingnya semua beres, bom-bomnya siap semua, musuhnya kesusahan, baru dia mulai sistemnya seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3 ini Charizard EX. Nah, ini kan secara yang tadi kita sebutkan secara teori seharusnya dia turun. Ternyata dia masih bisa di posisi 3 champion rate tertinggi.
Kenapa? Karena ada perubahan di aspeknya. Aspeknya yang terdahulu mayoritas kan ampere stem. Nah, dan sekarang mayoritas 50% menjadi pohon. 25% ampere stem, 10% prime catcher. Sisanya ya yang aspek lain-lain lah seperti troli, sabuk maksimum sesuai dengan kebutuhan. Tapi paling betul mengikuti tokonya. Tapi paling banyak adalah pohon. Kenapa pohon? Karena pada turn 1 seperti biasa setup 2 Charmander, biji, Duskull, dan Proton. Di turn 2 pohonnya turun, diambil misalnya dengan batu segel hutan ya. Diambil dengan batu segel hutan, pohonnya turun yang dijadikan adalah Pidgeot. Jadi otomatis bijinya membawa Pidgeotto dan Pidgeot. Begitu pula dengan Charmandernya itu juga membawa Charmeleon. Nanti cari saja kan nggak bisa pakai ability. Betul. Jadi yang dipakai hanya satu Charmeleonnya saja. Seandainya ada temanku. Kalau misalnya nggak ada Dusknoir lebih baik Dusknoir yang dijadikan dulu. Itu untuk kill. Waduh kok saya yang Duskull kan bisa pakai ability ya. Nggak bisa. Kan bisa bisa pakai pohon karena pohonnya bisa. Betul. Jadi ada trouble-nya ada di situ. Kemudian kita masuk nomor 4, silakan. Caludon, nah Caludon nggak ada tambahan ya sama sekali, tetap sama dengan yang season ya, champion sebelumnya, karena memang konsisten dan ini juga merupakan C1. Jadi ya tidak dipengaruhi, tidak terlalu terpengaruh oleh Budu ya. Jadi turn 2 langsung bisa berubah jadi Caludon, langsung pukul-pukul aja. Nah tetap aspeknya tetap pakai siklon 85%. Ini ada penambahan di stable switch ya mungkin karena di switch sama itu apa Palkia supaya bisa langsung start chrono. Betul. Kemudian Dialga. Kemudian 4% Panther Catcher, 2% Trolli, 1% Miracle Intercom, 1% penyokong bertahan hidup. Tapi memang paling relevan pasti Caludon ya, supaya bisa Caludon ini jadi yang menyebalkan untuk dilawan tapi menyenangkan untuk dimainkan. Karena dia sistemnya defensif ya. Yes. Kamu nggak bisa susah untuk mau hit. Karena habis dipukul pun biasanya situ putu. Kalau nggak di langsung biasanya seperti itu. Putunya bagi gol tidak. Iya sih. Sama Jenpo juga tidak ada. Tapi ini kalau lawan Jenpo-nya kelemahan. Aduh, mesti kalau sudah kalah misalnya dia pilih first saja udah satu. Oke. Lanjut. Kalau 5 dari Jingbo ternyata masih laku ya. Masih Jim banyak. Surabaya sudah punah ya. Sudah sudah mungkin karena mainnya monoton ya. Jadi nggak ada banyak variabel ya. Jadi mungkin agak bosan pemain-pemain Surabaya. Jadi sudah jarang sekali kelihatan. Tapi di Jepang ternyata masih ranking 5 sebagai pemenang. Aspeknya tetap 91% prime catcher. Ada yang bawa Antraxan dan kotak rahasia. Cuman ya itu masih tetap lah ya. Tinggal One Piece-nya bisa pakai Slitter Wing, bisa pakai Koraidon yang baru, bisa pakai satunya apa? Kebanyakan itu aja sih. Koraidon, Slitter Wing, sama yang magnet. Oh ya, Sandy kecil itu 3 pilihan itu. Dan bahkan kalau akhir-akhir ini ya saya lihat itu mulai banyak bermunculan lagi yang pernah kita kontenkan terdahulu, Lightning Bolt dengan engine Noctowl. Itu mulai muncul lagi. Yes, muncul lagi. Oke. Kemarin sih. Oke, selanjutnya nomor 6 Serolets juga tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan juga tadi ini ya. Tidak ada yang berbudu. Jadi peringkat 4 Caludon, Magic Ball, Serolets tidak ada budu. Ini Serolets juga expect-nya antara Perfect Mixer, Prime Catcher atau kadang Energy Legacy ya. Jadi 50% Prime Catcher, Perfect Mixer karena itu masuk buat Energy 5. 25% Prime Catcher dan 10% kotak rahasia dan 10% Energy Legacy. Paling banyak Perfect Mixer mungkin karena selain digunakan oleh Serolets, digunakan juga oleh Visar ability Palkia. Ya, karena paling banyak dikumpul dengan Palkia. Betul. Ya, jadi kalau sama Palkia buang energi airnya ke trash, kemudian dipanggil sama Palkianya untuk menyerang antara Palkia atau Greninja.
Jadi Combo yang biasa saya kombonya biasanya sementara paling banyak Palkia. Cuman tadi lawan Hero Agassi dia menemukan combo baru. Masih belum ngetren. Masih belum ngetren. Nanti tunggu aja. Nah, kalau Gholdengo ini harus diagas ini. Nah, kali ini Gholdengo-nya bawa Voodoo. Jadi ya, deck nomor 7 yaitu Gholdengo dengan tambahan Voodoo aja. Jadi ya dengan expect-nya otomatis 65% transfer energy pro Masuk ya. masih bagus, 20% prime catcher, 10% cyclone dan 5% aroma hyper. Yang prime catcher ini juga harusnya bagus. Cuman untuk deck thinning agak susah. Soalnya kan ya karena ini transfer energy pro itu langsung bisa mengambil 8 kartu dari deck maksimum. Karena pada beberapa tipe kan sayang sekali Fairy tidak ada. Kalau ada Fairy 9 lebih banyak sekali tidak ada ya. Sayang sekali Fairy tidak bisa masuk. Jadi ya maksimal 8 deck thinning akan semakin bagus. Dan kalau saya lihat yang sampel deck kali ini yang kita tunjukkan itu bermainnya juga defensif ya. Ini defensif karena ada Roxanne. Dia membawa gelang, Iya. stadium Ini juga metal. ada, ini ada Roxanne juga. Laboratorium metal. Ini juga ada Roxanne. Jadi ya kalau Roxanne sih bukan deck thinning ya, cuman lebih ke kontrol gitu. Jadi ya masih playable, masih oke, Masih banyak variabelnya masih ya. banyak variabelnya. Cuman dia tidak pakai engine lagi ya. Betul. Jadi Tapi kalau transfer energi itu digabung dengan Palkia masih jalan. masih jalan, masih sangat jalan. Otomatis energi airnya membawa lebih Bawa dari satu. lebih dari satu. Ya. Kalau dengan Palkia otomatis 3 karena deck ninja. Otomatis. Oke. Antara 3 sampai 4 ya. Nah, 3, 4 sudah tidak wise karena ada metalnya juga. Metalnya kan 3 juga. Kalau masuk price. Berdoa enggak mas? Ya, Seperti biasa. seperti biasa berdoa. Supaya harus banyak beramal. Lalu di nomor 8 ada Lugia V yang seperti biasa standar, sama seperti Pak sekarang pakai Iron Hand juga pakai Weirdir. Expect-nya 100% energy level. Betul. Jadi 100%. 100%. Padahal Perfect Wizard Bisa. Bisa. Iya, lumayan. Bisa. Lumayan jalan. Lumayan jalan. Yang di sini yang tambahan baru itu ada kan Regi Gigas. Betul. Regi- Regi oh, Gigas ini Gigas. dari Festival Terasal ya. Betul, dari Festival Terastal menghadirkan Michino Cincino karena tidak Basic perlu juga ya? iya, tidak basic ini tidak perlu evolusi lagi, ditaruh langsung mukul bisa 330. Oh, Iya, jadi ini akan ngetren mungkin sampai akhir banget ya karena setelah banget baik-baik Iya, sangat Lugianya hot sekali. jadi harus dimanfaatkan Saudara. sekarang itu. Lalu di nomor 9 ada Lost Fox. Nah, ini acak kedut semuanya ada, semuanya energinya semuanya ada di sini. Jadi ya ini membawa Pokemon yang one off. Jadi memang benar-benar sesuai yang dibutuhkan saja. Karena apa? Karena ada Mirage Gate. Jadi Lost Zone 7 Mirage Gate bisa tancap 2 energi apapun ke Pokemon terserah yang manapun. Tapi ya terserah manapun. Gitu. Expect-nya 76% Prime Catcher, 16% kotak rahasia, dan 8% unfair stand. Dan tipenya lebih ke biru. Jadi biru itu maksudnya Pokemon air ya? Enggak. Jadi kalau Lost Box itu kita definisikan menjadi 2 tipe besar. Tipe biru dan merah. Apa maksudnya apa? Biru itu ninja percaya. Oh, merah itu merah percaya. Oke. Yang ngetren. Kalau dulu kan sempat Tiga cari ninja, percaya ya, sempat. Tapi setelah itu drawernya soalnya cuma Comfy aja kan. Comfy dan Colress. Betul. Jadi ya mungkin ya kurang ya. sebenarnya. Tapi ini 100% sih. Jadi merahnya 0. Oke, lalu di nomor 10 yaitu yang kita bahas terakhir kali ini di Regidrago. Ini seperti namanya Rory Munich ya. Kalau Rory Munich mau ya gila-gilaan, kalau ini turun gila-gilaan. Iya. Regidrago itu selalu top 5 loh biasanya ya. Itu pun kemarin waktu Birmingham yang barusan minggu lalu masih diomong deck informat terus gitu. Kalau di Amerika mungkin Inggris Tapi belum ada Budu juga kan ya. Belum ada Budu. dia pakai. Tapi ini Regidrago juga bawa set Budu. Iya. Jadi ya kira-kira deck setup. Sepertinya semua bawa Budu. Mau nggak mau sebenarnya dia harus top. Ya, harus Klevanya dikasih Budu. levelnya dikasih Budu ya. Lalu expect-nya 95% Prime Catcher otomatis dan 5% sabuk maksimum. Mainnya tetap sama ya. Mainnya tetap sama ya, tidak berubah cuma Budu aja. Nah kalau kita lihat dari tadi kan kita pertama bahas 20 top champion red deck.
kemudian kita bahas di top 10 ya. Kalau kita lihat dari top 10 ini 3 terakhir semuanya Pokemon V. Jadi mungkin juga orang-orang di sana, di Jepang sana juga sudah mulai persiapan untuk rotasi. Betul, rotasi. Karena di Jepang sendiri nanti kalau nggak salah tanggal 27 ya. 28 Maret katanya. Nah. Bulan 1. Bulan 1 sudah rotasi Jepang. Antara 23 atau 27. Lupa saya, antara 23 atau 27. Lagi. Betul. Jadi yang body partner itu keluar langsung rotasi jalan. Jadi semua Pokemon V regulasi F sudah nggak bisa dipakai. Nah, jadi jalan Palkia, ya, jalan Berjaya hilang, semua Berjaya hilang, V hilang, hilang. Dan item-item penting juga beberapa hilang. Mulai Vinsu hilang. Kalau surprise ada item baru sih, surat apa gitu ada. Tapi lebih susah cara pakainya. Ya nanti kita lihat saja. Memang banyak pertanyaan ya di penelitian profesor ini. Deck yang bisa lolos rotasi apa? Ya kita sendiri juga kesusahan untuk menjawab. Nanti kita mudah-mudahan di profesor talk berikutnya itu kita sudah bisa memberikan gambaran champion rate dengan regulasi GHI. Seperti biasa, untuk penutupan kita selalu menghadirkan sebuah bonus deck. Nah, bonus deck kali ini jujur agak menyebalkan. Kucing. Karena seperti kita tahu di festival Raksi ini sebenarnya maskotnya itu hanya ada satu Pokemon, yaitu Eevee, kucing bersama evolusinya. Oleh sebab itu kita akan memberikan bonus sampel resep decknya Eevee Lucian. Kalau di Inggris Eevee Lucian ya. Kalau di Jepang Wish. Wish itu artinya Eevee beserta evolusi. Eevee sekeluarga. Betul. Deck ini apakah dibilang kuat sekali? Tergantung yang main. Saya lihat sampel decknya saja, wah saya nggak mungkin main. Karena terlalu banyak betul. Ini bahkan saya rasa lebih susah dari Lost Box. Jauh lebih susah karena semua evolusi Eevee dibawa dan masing-masing satu ya. Masing-masing satu. Jadi sesuai kebutuhan seperti apa harus jadi mungkin mengincar weakness ya. Betul. Mungkin mengincar weakness. Jadi benar-benar Eevee box ya. Dan ini pun di Jepang tidak pernah menang selevel City League atau bahkan Champion League malah mungkin. Ini hanya bisa menang di gym. Di gym masih sempat menang deck seperti ini. Tapi kalau City League dan Champion agak susah. Dan otomatis apakah deck seperti ini akan kita kontenkan? Seharusnya pasti kita kontenkan. Karena maskotnya kan Eevee. Tapi saya langsung bicara dulu di depan. Saya nggak mau main. Saya serahkan di antara dua ini. Ada mau main? Saya sih nggak ada. Kalau ini ampun kalau ini. Kalau kita seperti biasa deck susah kan cuma ada satu. Gym leader. Ya. Tapi ini menarik sih kalau misalnya mau di SAR kan semua gitu. Ini akan menjadi sangat bagus sekali. Jadi kalau ini cocok misalnya apa ya? Cewek apa yang ngefans sama Eevee lah. Iya. Pasti enjoy mainnya lebih. Jadi lebih fun. Iya. Jadi mereka memang benar kan seperti namanya Pokemon, kita memang main sebetulnya untuk happy aja. Betul. Lebih cocok ke sana. Lebih cocok ke ya deck apa yang kita suka itu yang kita mainkan. Menang atau kalah itu pakai dan berusaha menjadi yang terbaik untuk memainkan deck tersebut. Nah, Eevee sendiri ini sebenarnya yang paling sering menang di gym ya. Itu yang kombinasinya Flareon dan Jolteon. Iya, Flareon. Flareon, Jolteon, ada yang membawa Leafeon juga, tapi kebanyakan tetap hanya Flareon dan Jolteon. Seperti apa cara bermainnya ya kita nanti lihat. Kita lihat nanti kontennya saja. Kita belajar. Kita juga masih belum susah. Ini sebenarnya susah. Mainnya masih susah ini. Mainnya susah. Jadi ini mungkin pakai Akamatsu aja. Bisa jadi Akamatsu atau trompet. Trompet waktu sebelum berubah. Tapi kemarin kan 2 kali yang main Sylveon gitu kan. Iya. Pusing. Tinggal dilanjutin tambah 6 Eevee lain. Lagi. Saya waktu main kan Ani di lab aja aduh, selesainya main Pokemon. Oke.
Nah, jadi Profesor Talk kurang lebih sampai di sini. Memang kali ini bisa dibilang tidak ada deck baru. Iya. Bisa Jadi dibilang tidak ada deck baru. yang baru cuma Pokemonnya aja satu biji. Ya, Budu. Karena itu merubah meta semua. Betul. Jadi Karena satu Pokemon itu aja. Hebat sekali Budu. Budu, betul. Kuat sekali. Di konten berikutnya satu konten yang paling kita tunggu-tunggu bersama yaitu buka bersama Festival Terasa. Ya. Ada tambahan? Cukup. Nanti Ada tambahan? mungkin buka bersamanya nanti ada beberapa special guest. Betul. Karena ini pack-nya kan cukup Spesial. spesial. Pack ini spesial, harganya juga spesial, dan satu boxnya pun jumlahnya juga spesial ya. Dan spesial kalau Jepang ya pasti SAS. Iya, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga. Oke, Tapi kita berharap semoga betul. Mudah-mudahan di Uber bisa menarik ya, bisa menyenangkan semua juga. Konten kali ini Profesor Talk sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di konten berikutnya. Wah.